dalam penerapan disiplin positif restitusi, ini merupakan salah satu program yang dikembangkan di dalam pembelajaran kita, yaitu 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. 5 posisi kontrol ini dikembangkan oleh Diana Gosen, dan kita akan melihat apa saja 5 posisi kontrol yang akan kita ketahui bersama. Nah, kita bisa perhatikan di situ. Yang pertama yaitu sebagai posisi penghukum, kedua posisi pembuat merasa bersalah, yang ketiga posisi teman, yang ketiga posisi pemantau atau monitor, kemudian yang kelima adalah posisi manajer. Nah, untuk lebih memahami kelima posisi ini, kita akan sama-sama menyaksikan kasus seorang peserta didik yang bernama Naren yang terlambat hari 20 menit di sekolah, dan kita akan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam kita menghadapi masalah dengan anak di lingkungan sekolah. Kita akan lihat yang pertama yaitu posisi penghukum. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malah sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar kelas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus di lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu malah ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi. Ya. Oke, teman-teman, kita sudah lihat videonya. Nah, di posisi penghukum biasanya dia akan menghardik, kemudian menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang, terus membentak, bahkan sampai kita membuat memberi hukuman kepada murid. Bahkan kita sampai kasih kata-kata yang kalau boleh bilang itu sebagai hukuman verbal atau fisik. Ya, mungkin sudah pegang kayu, pukul. Ya, itu adalah posisi penghukum. Dan dampak dari posisi penghukum yaitu murid akan menjadi pendendam. Kemudian murid tidak akan menyukai guru atau mata pelajaran yang diambil. Nah, selanjutnya kita akan melihat lagi di posisi yang kedua, yaitu posisi membuat merasa bersalah. Kita akan lihat lagi videonya. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali.
Ya, ini posisi kedua, yaitu posisi pembuat merasa bersalah. Jadi kita bisa lihat dari posisi yang pertama tadi, suaranya cenderung melembut, terus tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Kemudian guru akan menyatakan hal-hal yang merasa anak ini bersalah. Ya, nah dampak dari posisi membuat merasa bersalah ini adalah membuat murid merasa bersalah, dan yang berikut murid akan merasa rendah diri dan menarik diri dari lingkungannya. Nah, yang berikut kita akan melihat lagi posisi yang ketiga, yaitu posisi teman. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat banget tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ya, ini tadi adalah posisi kontrol yang ketiga, posisi tengah. Kita melihat bagaimana suara guru agak ramah, terus cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana, sehingga murid-murid merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Nah, di sini identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Identitas yang tercipta di sini yaitu anak dan guru terlihat sangat akrab. Namun perlu diingat, karena ini masih masalah dorongan eksternal ya. Nah, maka dampaknya adalah murid akan bergantung pada satu orang guru. Bahkan murid tidak akan mandiri dan tidak bisa berpikir untuk dirinya sendiri, sehingga di lain waktu dia bisa saja berperilaku baik, tetapi hanya pada guru tertentu saja. Selanjutnya kita akan lihat lagi contoh dari posisi yang keempat, yaitu posisi pemantau atau monitor. Selamat pagi Bu. Nah, Ren, apa peraturan di sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Kemarin sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus pindah kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Ini posisi keempat, yaitu posisi pemantau atau monitor. Di sini kita melihat seorang pemantau, dia akan bersuara datar, tidak emosional, tidak bersenda gurau ataupun menggunakan suara yang tinggi. Kemudian di sini kita melihat tadi ada tercipta identitas diri positif atau berhasil, di mana posisi pemantau dia mengandalkan perhitungan atau data untuk mengontrol murid. Kemudian guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan atau konsekuensi. Kemudian pemantau perlu senantiasa memantau pada saat murid diberikan sanksi, maka guru pun harus selalu mengawasi. Kemudian seorang pemantau menanyakan dengan akan menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal, sehingga dampaknya murid akan mengingat akan konsekuensi dan dia tanpa
memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Kemudian tidak sepenuhnya dia tidak sepenuhnya mandiri. Pas, tidak sepenuhnya mandiri. Ya, berikutnya kita akan lihat lagi posisi kontrol yang terakhir, posisi manajer. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa secara alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ya. Ini posisi manajer, ya, posisi kelima. Kita lihat di sini tadi suaranya terdengar netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah, dan tidak bernada tinggi. Dan di sini juga kita melihat tadi tercipta identitas positif atau berhasil. Kemudian guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid. Kemudian guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya secara mandiri. Nah, Bapak Ibu guru hebat memiliki sikap disiplin positif, yaitu murid yang mandiri dan bertanggung jawab, bahkan bisa memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berdiskusi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan menjadi sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Sehingga dampak dari posisi kelima yaitu murid menjadi mandiri, percaya diri, dan dapat menyelesaikan masalahnya atau memecahkan masalahnya. Nah, dari 5 posisi kontrol ini kita bisa mengingat kembali ketika kita memberikan disiplin kepada murid, kira-kira kita berada pada posisi kontrol yang mana? Ibu Rampu, kira-kira posisi kontrol yang mana? Sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai pemantau, atau sebagai posisi manajer tadi? Kira-kira yang mana? Selama ini Ibu Rampu ketika memberikan disiplin kepada anak, ketika anak berbuat salah, kira-kira Ibu Rampu atau Bapak Ibu guru yang lain itu berada pada posisi kontrol yang mana? Menghukum, teman, membuat merasa bersalah, posisi memantau, atau manajer. Kalau Pak Andreas? Saya pemantau. Kalau Ibu Ana? Saya lebih cenderungnya saya sebagai teman. Sebagai teman. Kalau Ibu Ella? Yang mana tadi? Dari contoh begini. Memantau.
Ya, kadang pemantau, kadang teman. Kalau Ibu Anas? Kadang buat merasa bersalah, kadang teman, kadang pemantau. Ya, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau. Ibu Rin? Sama, itu. Ya, tidak ada yang penghukum, tidak, puji Tuhan. Karena di sekolah kita tidak diperbolehkan untuk menjadi guru yang penghukum. Nah, setelah kita bisa mengetahui kita berada pada posisi yang mana tadi, nah kita diharapkan kita ada pada posisi manajer, ya. Nah, posisi ini memang posisi yang ideal yang ingin ditujukan kepada setiap pendidik. Di posisi manajer, guru menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Nah, perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi manajer. Nah, tujuan seorang guru yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Nah, kiranya penggambaran 5 posisi kontrol yang telah kita lihat bersama atau kita ikuti bersama ini dapat menjadi refleksi bagi kita agar kita dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang merdekakan murid kita. Ya, sampai di sini dari 5 posisi kontrol yang kita pelajari, mungkin ada teman-teman yang mau tambahkan. Pas, bisa diikuti, bisa dipahami. Oke, baik, terima kasih. Kita akan lanjut lagi pada materi kita yang berikut, yaitu penerapan segitiga restitusi. Ya. Nah, restitusi seperti yang sudah disampaikan oleh teman kita tadi, Bu Sri, dikembangkan oleh pakar pendidikan Dian Negosen berdasarkan pada teori kontrol dari William Glasser. Nah, segitiga restitusi yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid atau anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Nah, proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi segitiga restitusi. Nah, sisi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan keras. Nah, untuk jelasnya kita akan menyimak video bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi, dan diharapkan ini dapat kita terapkan di dalam kegiatan pembelajaran kita setiap hari. Yang cara? Sudah lama gak bicara? Kenapa hanya itu? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain Pak Fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku gak dikatain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain mereka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh Pak Fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak berbeda lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Gak gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mentak-mentak kita di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak.
Capek Pak, jadi kemarin. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menyukai sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mengajarkan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu juga untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Oke, itu contoh video dalam penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, kira-kira selama ini kalau kita ingat ketika anak datang lapor, ya, ibu, ini dia begini sama saya tadi ibu dia lempar bola, atau ibu diambil saya punya uang, atau ibu diambil saya punya makanan. Nah, selama ini yang kita selesaikan masalahnya, apakah dalam penerapannya kita sudah terlihat seperti penyelesaian dalam segitiga restitusi, atau baru kali ini kita lihat punya proses penyelesaian masalah? Kalau Ibu Ramu, kira-kira baru lihat? Baru lihat ya, sama kami juga baru lihat. Oh ternyata ketika anak punya masalah, kadang kita, kamu ini kenapa begini? Nah ternyata dalam proses penyelesaian masalah anak-anak itu ada 3 tahapannya, ya, yang dikenal dengan segitiga restitusi. Yaitu yang pertama tadi kita menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Ya, sampai di sini mungkin ada teman-teman yang mau bertanya, bisa memahami penerapan ke depan dalam kita menyelesaikan masalah anak dengan segitiga restitusi. Jadi yang pertama itu kita menstabilkan identitasnya dulu, kemudian yang kedua kita validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Ya, harapan saya ke depan kita bisa menerapkan ini di dalam kegiatan pembelajaran kita. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya, saya berikan kesempatan. Bisa diikuti ya, bisa dipahami. Baik, terima kasih untuk kesempatan siang hari ini. Sekian yang dapat kami sampaikan, kiranya semuanya dapat bermanfaat buat kita, dan terima kasih untuk waktunya dari teman-teman semua. Kita akan mengakhiri kegiatan kita dan izinkan saya untuk memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk penyertaan Tuhan di dalam seluruh kegiatan kami, di dalam penyampaian praktik, berbagi praktik baik budaya positif. Kiranya apa yang sudah kami sampaikan, kami bagikan kepada teman-teman, dapat dipahami dan kami bersama dapat menerapkan di dalam kegiatan pembelajaran kami di kelas. Terima kasih Tuhan, kami akan berpisah dan kami percaya Tuhan akan terus menolong dan memberkati kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Lem di mana? Di belakangnya, di atas ini.
hasil konsep kelas 3A yang sudah teman-teman buat. Yang pertama, harus terkait disiplin waktu. Tidak boleh bermain pas jam pelajaran. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Sopan santun. Hati antar teman. Datang tepat waktu. Melaksanakan piket kelas. Disiplin waktu. Menyapa teman jangan sopan. Rukun. Demikian konsep keyakinan kelas 3A yang sudah dibahas bersama. Sekarang dipersilakan ke Maria. Kemudian saling menghormati dan menyayangi. Ya, antar teman tidak saling menyakiti. Nah, berarti dia saling menghormati dan menyayangi teman. Kemudian ketika Bapak Ibu guru lagi menerangkan ke depan, anak-anak mendengar. Atau ketika teman tidak berbicara, anak-anak mendengarkan. Berarti di sini anak-anak sudah saling menghormati. Mandiri di sini anak-anak bisa mengurus semua dengan baik. Ya, ibu tidak harus kasih ingat deret, ingat buku-bukunya
Nomor 8 di sini keyakinan kelasnya. Saling tidak menyayangi. Oke, silakan tulis kelompok. Ini tulis yang keyakinan kelasnya ini ya. Disiplin. Dan terus yang ini tulis yang salah tulis dengan tulisan yang bagus ya. Kelompoknya Albert kan dimasuk ke kelompoknya Deren ya. Kelompoknya Deren. Tulisan. Ya, langsung tempel. Jawab. Tempel di situ. Ibu, lembu. Itu lem di situ. Kasih tunjuk dulu di situ di video. Bertanggung jawab. Disiplin. Disiplin. Saling menghormati dan menyayangi. Sudah. Lemnya plastik dulu. Hai teman-teman, hai kelas 3A. Hari ini kita akan melihat keyakinan kelas dunia yang itu kan sudah, yang itu kan konsep, yang itu kan bahaya. Nah, kita baca ya. Yang pertama, saling menghormati dan menyayangi. Saling menghormati dan menyayangi itu adalah saling menolong teman dan dengan kalian sama guru ya. Teman kalau teman ada bicara atau guru ada bicara, kalian tidak bersihkan. Menjaga kebersihan itu sangat penting karena kalau kalian tidak menjaga kebersihan, kelas kalian kotor, laba-laba, ada angka yang berserakan, bahkan gereja di sampah bisa itu karena kalian tidak cek. Demikian dan terima kasih ya dengan konsep